Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4787, 4788, 4789. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dev tiba di permukaan laut yang sunyi. Laut itu sunyi senyap, sebanding dengan laut mati di wilayah timur. Melihat ke atas, ada area abu-abu di depan, seolah-olah ada sebuah penghalang, dan itu adalah ujung dunia surga dan manusia. Setelah melewati sini, kita akan sampai di tanah tanpa harapan. Dev menarik napas dalam-dalam dan kemudian terbang menuju area abu-abu. Di belakang Dev, Suan Bin dan yang lainnya mengikuti dengan menaiki pesawat udara. Tetapi tepat setelah Dev mencapai wilayah abu-abu, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius datang untuk menekannya. Dev mengabaikannya dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menghancurkan tekanan itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari area abu-abu. Seorang kultivator di puncak alam Mahayana. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, dan ketika dia melihat wilayah Dev, ada ekspresi jijik di wajahnya. Sejak kapan seorang kultivator tingkat 3 alam Mahayana berani datang ke sini? Orang tua itu menatap Dev dan berkata. Dev juga melirik lelaki tua itu 2 kali, dan tidak berniat memperhatikannya, dan ingin berjalan mengelilinginya. Namun lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan berkata, apakah kamu tidak tahu aturannya? Aturan apa? Dev tercengang. Untuk memasuki tanah tanpa harapan ini, kamu harus membayar 1000 batu abadi. Kata lelaki tua itu. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan santai melemparkan 1000 batu abadi kepada lelaki tua itu. 1000 batu abadi bagaikan gerimis bagi Dev. Tidak perlu membuang waktu untuk 1000 batu abadi. Orang tua itu menatap batu-batu abadi itu dan sedikit tercengang. Dia jelas tidak menyangka bahwa Dev, seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana, dapat dengan mudah mengeluarkan 1000 batu abadi dan tampaknya tidak peduli sama sekali. Aku bertemu dengan saudara generasi kedua, orang tua itu merasa sangat bahagia. Bolehkah aku masuk? Dev bertanya. Kamu bisa melewatinya, tetapi kamu telah memasuki tanah tanpa harapan. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Dev melemparkan 1000 batu abadi lagi ke tangan orang tua itu. Penampilan orang kaya baru ini benar-benar membuat lelaki tua itu bingung. Ada lagi? Tanya Dev. Orang tua itu tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk sesaat, tetapi dia tidak ingin membiarkan Dev, si pecundang, pergi. Jarang sekali dia menemukan seorang kultivator seperti Dev yang tingkat budidayanya rendah tetapi sangat kaya. Jika dia bertemu dengan domba gemuk seperti itu, dia harus membantainya sampai tuntas. Lagi pula, banyak generasi kedua yang kaya dengan alam rendah selalu membawa ahli bersama mereka saat mereka keluar, dan mereka bahkan tidak akan memandang penjaga gerbang seperti orang tua. Tapi Dev sekarang sendirian. Jika dia tidak membunuhnya sekarang ini, kapan lagi dia akan membunuhnya? Tentu saja, uang ini bisa membawamu ke tanah tanpa harapan, tetapi setelah kamu masuk, masih ada biaya sanitasi, biaya kepala, gerbang, biaya jembatan. Orang tua itu menghitung dengan jarinya dan menjelaskan setiap hal kepada Dev. Katakan saja berapa banyak batu abadi yang kamu butuhkan. Dev terlalu malas untuk mendengarkannya. Perlu. Orang tua itu menghitung, dan akhirnya menggertakkan giginya, aku butuh 5000 batu spiritual abadi. Ini untukmu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Dev langsung melemparkan 5000 batu abadi. Orang tua itu tercengang, lalu menamparnya dengan keras. Sialan, ini terlalu sedikit. Apakah dia begitu bodoh? Dia bertanya dengan gigi terkatup, dan hanya berani meminta 5000 batu abadi. Jika dia meminta lebih, pihak lain jelas akan memberikannya kepadanya. Mengapa? Orang tua itu sangat menyesalinya. Tunggu sebentar, situasimu agak istimewa, kami butuh tetua kami untuk datang ke sini langsung. Orang tua itu menghentikan Dev dan berkata, apakah kamu anggota keluarga Huo? Tanya Dev. Lelaki tua itu mengangguk, benar sekali. Tapi jangan sebut-sebut tentang mengenal keluarga Huo kami, itu tidak ada gunanya. Ini aturan kami, kamu tidak boleh menggunakan pintu belakang. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutkannya, tapi aku benar-benar mengenal 2 tuan muda Huo Ming dan Huo Qing dari keluarga Huo Mu. Kata Dev sambil tersenyum. Oh, tuan muda kita kenal banyak orang. Banyak orang yang datang ke sini mengatakan mereka mengenal keduanya. Tapi tuan muda Huo Ming kita sudah meninggal beberapa waktu lalu. Kamu bahkan tidak tahu ini, jadi mungkin kamu tidak punya hubungan dekat dengan tuan muda kita. Sembari bicara, lelaki tua itu mengeluarkan slip giok transmisi suara.
Saat kekuatan spiritual lelaki tua itu disuntikkan ke dalam potongan batu giok itu, sebuah suara segera terdengar. Ada apa? Terdengar suara yang sangat tua dari seberang sana. Penatua Liu, ada seseorang dengan identitas khusus yang perlu memasuki tanah tanpa harapan. Aku ingin kamu datang dan memeriksanya sendiri. Orang tua itu buru-buru berkata dengan suara rendah. Baiklah, pihak lain hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, aura mengerikan tiba-tiba muncul, diikuti oleh kemunculan seorang lelaki tua berjubah indah. Saat lelaki tua itu muncul, kehampaan di sekitarnya mulai berputar. Tingkat kedua alam transformasi keabadian, tidak peduli dari segi kekuatan atau pakaian, sudah jelas bahwa lelaki tua berjubah indah itu satu tingkat lebih tinggi. Penatua Liu, ini ikan besar. Orang tua berjubah hitam itu menghampiri Tetua Liu dan berbisik. Penatua Liu mengangguk, berjalan mendekati Dev dengan serius, menatapnya dan berkata, kamu hanya seorang kultivator Mahayana tingkat 3, mengapa kamu ada di tanah tanpa harapan ini? Hanya bermain, apakah tidak boleh? Kata Dev dengan tenang, tentu saja kami mengizinkannya. Selama kamu membayar biayanya, kami akan. Aku sudah membayar semua biayanya. Dev menjawab tanpa menunggu Penatua Liu selesai berbicara. Penatua Liu, semua biaya pintu masuk, biaya sanitasi, dan biaya kapitasi telah dibayarkan. Orang tua berjubah hitam itu dengan putus asa mengikuti arahan Penatua Liu dan mengedipkan mata padanya. Aku tahu kamu sudah menyerahkannya, jadi tentu saja kamu boleh masuk, tetapi wilayahmu terlalu rendah. Kamu juga tahu bahwa tangga surgawi akan segera terbuka. Banyak master telah datang ke tanah tanpa harapan kita. Jika kamu berada di level ini dan tidak ada yang melindungimu, kamu akan terbunuh dalam hitungan menit. Jadi, saat kamu memasuki tanah tanpa harapan, kamu membutuhkan seseorang untuk melindungimu. Seseorang harus bertanggung jawab atas keselamatanmu, jadi biaya keamanan ini perlu dipungut. Penatua Liu berkata dengan serius. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya Dev. 5.000. Uhuk. Orang tua berjubah hitam itu terbatuk, putus asa, lalu meraih Penatua Liu dan menariknya ke samping. Penatua Liu, ini ikan besar, jangan takut mengambilnya. Bisik lelaki tua berjubah hitam itu. 5.000 sudah cukup bagiku. Jangan minta lebih, atau dia akan pergi. Kata Penatua Liu, dia tidak akan lari. Dia memberiku 7.000 batu abadi tanpa berkedip, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Hebat sekali, Penatua Liu tercengang, lalu dia tertawa gembira. Dev, yang berdiri di samping, memandang dua orang yang berbisik-bisik itu dan ikut tertawa. Dua orang pria bodoh, aku baru saja membicarakannya. Dalam kasusmu, kamu akan membutuhkan 50.000 batu spiritual abadi. Kamu hanya perlu membayar 50.000 batu spiritual abadi, dan kami dapat memastikan tidak akan terjadi apa-apa padamu di tanah tanpa harapan. Ketika tangga surgawi terbuka, jika kamu ingin memasukinya dan bermain-main, kami dapat membantumu. Penatua Liu menjelaskan kepada Dev secara rinci, mungkin karena dia takut 50.000 batu abadi akan membuat Dev pergi. 50.000 batu spiritual abadi, tidak banyak. Dev tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Penatua Liu. Penatua Liu menatap batu abadi itu dan segera tersenyum dan berkata, baiklah, kamu boleh masuk. Aku akan segera mengirim seseorang untuk melindungi keselamatanmu. Jika kamu butuh sesuatu di tanah tanpa harapan, katakan saja padaku, aku akan memuaskanmu. Terima kasih, kata Dev, dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Kita kaya, kita benar-benar kaya. Kita hanya perlu membayar 1.000 kepada penguasa keluarga, dan sisanya milik kita. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan penuh semangat. Kenapa kamu begitu bersemangat? 50.000 batu spiritual abadi ini milikku. Kamu bisa memberikan 1.000 dari 7.000 batu spiritual abadi yang kamu dapatkan kepada penguasa keluarga, dan menyimpan sisanya untuk dirimu sendiri. Aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Penatua Liu melotot ke arah lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata. Orang tua berjubah hitam itu tertegun, tetapi dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Pada saat ini, sebuah pesawat udara besar datang perlahan, dan Lin Kevan berdiri di depan pesawat udara itu. Melihat ini, Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam semuanya menjadi serius. Ketika Penatua Liu melihat Lin Kevan di pesawat udara, dia berinisiatif untuk menyambutnya. Bukankah ini pangeran keempat dari kota matahari dan bulan? Aku sangat tidak sopan, kata Penatua Liu sambil tersenyum di wajahnya. Berapa biaya yang harus kubayar untuk memasuki tanah tanpa harapan? Lin Kevan bertanya tanpa ekspresi. Biaya masuk, pangeran keempat bisa masuk sesuka hati. Penatua Liu berkata dengan tergesa-gesa. Aku punya beberapa teman di pesawat udara ini. Apakah kamu ingin memeriksanya? Lin Kevan berkata, tidak ada apa-apa. Penatua Liu melambaikan tangannya berulang kali. Lin Kevan mengangguk, dan pesawat udara itu perlahan memasuki wilayah abu-abu. Sangat keren, pangeran keempat kota matahari dan bulan sangat mengagumkan.
Orang tua berjubah hitam itu memandang pesawat udara yang perlahan mendekat dengan rasa iri di wajahnya. Tetap waspada di masa mendatang. Jangan menyinggung orang seperti ini jika kamu bisa menghindarinya. Aku telah memintamu untuk menjaga perbatasan, itu pekerjaan yang bagus, tetapi kamu harus memiliki visi. Kata Penatua Liu kepada lelaki tua berjubah hitam. Jangan khawatir, Tetua Liu. Aku punya sepasang mata yang bisa melihat menembus orang dengan sangat jelas. Aku baru saja membunuh satu orang. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Penatua Liu juga sangat senang. Dia berhasil mendapatkan puluhan ribu batu abadi secara gratis. Keren sekali, kalian berdua tampak sangat bahagia. Pada saat ini terdengarlah suara. Mereka berdua menoleh ke arah suara itu dan langsung tercengang. Tuan Aula ke-10, mengapa kamu ada di sini juga? Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam semuanya maju menemui mereka. Tuan Aula ke-10, itulah penguasa Aula ke-10 di kuil, dan tuan mudanya bekerja di bawah mereka. Meskipun keluarga Huo memiliki banyak orang berpangkat tinggi di kuil, mereka tetap saja merupakan cabang sampingan dari keluarga Huo. Ditambah lagi, mereka berdua hanyalah pelayan keluarga Huo, jadi ketika mereka bertemu dengan penguasa Aula ke-10, mereka sangat perhatian. Kalian berdua menjaga perbatasan. Penguasa Aula ke-10 bertanya. Karena Huo King, penguasa Aula ke-10 menjadi akrab dengan keluarga Huo. Ya, kami berdua berjaga-jaga. Penatua Liu mengangguk berulang kali, lalu berkata, Tuan Aula ke-10 akan datang. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda tahu tentang ini. Apakah kamu ingin aku melaporkannya? Tidak perlu, aku kesini hanya untuk melihat-lihat dan bersantai. Penguasa Aula ke-10 melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, penguasa Aula ke-10, silahkan. Mereka berdua membungkuk dan membuat gerakan mengundang. Pada saat ini, kilatan kekejaman terpancar di mata penguasa Aula ke-10, lalu kedua telapak tangannya terjulur. Bang, bang. Setelah dua bunyi, Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam terlempar mundur, lalu memuntahkan darah karena terkejut. Tuan Aula ke-10, ini. Penatua Liu menatap penguasa Aula ke-10 dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa penguasa Aula ke-10 tiba-tiba menyerang mereka berdua. Kalian berdua orang bodoh, beraninya kalian memeras batu abadi Tuan Chen, kalian sedang mencari kematian. Penguasa Aula ke-10 melangkah maju dan memeriksa tas penyimpanan kedua pria itu, termasuk tas yang diberikan oleh Dev. Tuan Chen, mungkinkah pemuda tadi? Penatua Liu tampak tidak percaya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana. Bagaimana mungkin dia dipanggil Tuan oleh penguasa Aula ke-10 dan bahkan menyerang mereka? Setelah menyimpan tas penyimpanan, penguasa Aula ke-10 melambaikan tangannya. Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu musnah dalam sekejap, seolah-olah keduanya tidak pernah ada. Penguasa Aula ke-10 berlagak memasuki wilayah abu-abu. Dev dan Lin Kevan dan yang lainnya menunggunya di depan. Apakah kamu mendapatkannya kembali? Dev bertanya langsung setelah melihat penguasa Aula ke-10. Aku mendapatkannya kembali. Penguasa Aula ke-10 mengangguk dan menyerahkan semua tas penyimpanan kepada Dev. Dev hanya mengumpulkan batu abadi yang menjadi miliknya, dan melemparkan sisanya kembali ke penguasa Aula ke-10. Alasan mengapa Dev begitu bahagia saat ini bukanlah karena dia kaya, tetapi karena dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia memberi, dia bisa mendapatkannya kembali. Bersambung.